Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan pada kita sekalian berbagai macam kenikmatan dan karunia sehingga di kesempatan sore hari ini kita masih kumpulkan, berikan kesehatan dan kesempatan berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di Masjid Jannatul Firdaus untuk bersama mempelajari tentang perkara agama kita, at-tafaqquh fid din, belajar agama, dan semoga apa yang kita lakukan ini menjadi bekal dalam kehidupan kita di dunia, terlebih bekal kita menuju akhirat di kehidupan yang sungguhnya, pada kehidupan yang sejatinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita sekalian ke dalam surganya. Dan seperti biasanya kesempatan sore hari ini kita membaca dari tafsir Juz' Am. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan tafsir dari surat At-Takwir, karena kita membacanya dari belakang, dan insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan masuk pada tafsir dari surat Abasa. Ini surat Abasa dan dibaca dari ayat 1 hingga ayat 23 dulu ya. Nanti kita lihat sampai ayat 23 terlebih dahulu. Silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره.
Jazakallah khair wa barak fik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Abasa Abasa wa tawalla. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla, yaitu abasa, dia Muhammad, abas, yaitu berwajah masam, wa tawalla, dan berpaling, anja'ahul a'ma, itu ketika datang kepadanya seorang yang buta, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu, datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana nanti akan datang ya tentang sebab turunnya yang dari kejadian ini, ya, sebab nuzul, asbabun nuzul dari turunnya ya kejadian ini. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, dan tahukah engkau, yaitu Muhammad, yang Nabi Muhammad, ya la'allahu, barangkali ya yazakka, dia, ini Abdullah bin Ummi Maktum ini datang kepadamu untuk menyucikan dirinya, itu menyucikan dirinya ya dari ya perbuatan dosa, ya tatahhar minad dzunub, ya untuk mensucikan dirinya dari dosa, wal akhlak, dan juga akhlak yang allati la taliq bi amthalihi, yang tidak layak ya semisalnya. Maka fa idza kana hadza huwal marju minhu fa innahu ahaqqu ayul tafat ilaih, maka apabila ya dia adalah seorang yang diharapkan ya darinya kebaikan, maka dia ini adalah orang yang lebih berhak untuk ditoleh kepadanya. Ya, maka ini bentuk teguran ya Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Ini Nabi alaihi salatu wasalam ya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Abdullah bin Ummi Maktum ini adalah seorang yang buta. Ya, bahkan nanti bahwasanya beliau ini adalah ya termasuk sahabat yang dimuliakan, ya, karena ya termasuk dari muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian au yadzakkaru fatanfa'u dzikra, atau dia ingin mendapatkan pengajaran ya yang memberikan manfaat padanya. Amma man istaghna, ya adapun orang yang merasa dirinya ya serba cukup, ya yang merasa dirinya ya serba cukup, ya merasa kaya, ya merasa memiliki kedudukan karena kekuatannya, dan mereka adalah ya para pembesar Quraisy yang ketika itu ya berada di sisi Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian apa? Fa anta lahu tasadda. Kemudian apa? Engkau ya memberikan perhatian ya kepadanya. Fa anta lahu tasadda, itu engkau memberikan perhatian kepadanya, engkau menghadapkan diri kepadanya. Wa ma 'alaika alla yazakka. Ya, sedangkan apa? Tidaklah engkau mendapatkan celaan ya apabila engkau meninggalkan ya orang yang merasa cukup ini. Jadi apabila Rasulullah SAW meninggalkan dari orang yang merasa cukup ini, maka ya tidaklah ya mendapatkan celaan. Karena apa? Li'annahu laisa 'alaika illal balagh. Ya, karena tidak ada bagimu melainkan untuk menyampaikan. Ya, karena kewajiban Rasulullah SAW itu adalah menyampaikan, ya, bukan memberikan hidayah. Adapun hidayah taufik adalah merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya, adapun fabayyana Allah Subhanahu wa taala ya anna ibna ummi maktum itu aqrab ila tazakki. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Abdullah bin Ummi Maktum ini lebih dekat ya untuk menyucikan dirinya ya daripada mereka para pembesar. Ya, karena mereka para pembesar, wa anna haula idza lam yatazakku, ya, sekalipun mereka itu apa? Ya, merupakan para pembesar, apabila mereka itu tidak menyucikan dirinya dan Rasulullah SAW menghadapkan padanya, maka fa innahu laisa alaihim minhum syai', yani tidak ada celaan
bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apabila meninggalkan ya orang atau pembesar ini, maka tidak ada celaan, tidak ada dosa pada Rasulullah SAW, karena dosanya pada ya pelaku itu sendiri, yaitu pada orang musyrik yang merasa cukup ya dengan hartanya, dengan kekuasaannya, kedudukannya, ya, dan tidaklah atas Rasulullah SAW itu melainkan ya menyampaikan semata. Jadi yang saya baca ini adalah tafsir dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Jadi antum nanti ya bisa mengiringkan ya dari beberapa ya kitab tafsir, atau nanti bisa ya mengambil penjelasan dari ya pembahasan tentang ya asbabun nuzul, ya seperti kitab Sahih Musnad min asbabun nuzul dari karyanya Syekh Muqbil rahimahullah taala, dan juga kitab-kitab yang lainnya. Jadi bisa dalam satu pembahasan seorang itu ya bisa mengumpulkan dari ya berbagai macam ya sumber. Insyaallah ya ini akan memudahkan seorang itu apabila sudah memiliki dari ilmu ya dalam tafsir dan juga ilmu yang lainnya dari ilmu alat semisalnya, ya mudah-mudahan kalau untuk ya tafsir dari juz am insyaallah di kemudian hari ya antum sekalian, kita sekalian bisa ya mengajarkannya. Kemudian amma man istaghna, adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, yaitu dari pembesar-pembesar Quraisy, fa anta lau tasadda, itu engkau ya memberikan perhatian kepadanya, wa ma 'alaika alla yazakka, padahal tidak ada celah atasmu kalau dia itu tidak menyucikan dirinya, itu tidak beriman. Ya, karena kewajibanmu wahai Muhammad itu hanyalah menyampaikan. Wa amma man ja'aka yas'a, dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera, itu untuk mendapatkan pengajaran, ya, wa huwa yakhsha, dan dia dalam keadaan takut pada Allah, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum, fa anta anhu talaha, ya engkau Muhammad ya malah apa mengabaikannya, ya berpaling darinya. Kalla innaha tadhkirah, ya sekali-kali jangan begitu, ya ini teguran Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala itu adalah ya merupakan peringatan. Faman syaa'a dzakarah, maka barang siapa menghendaki ya peringatan ajaran Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan dzakarah, itu akan memperhatikannya, akan mengingatnya. Kemudian yang berada fi suhufim mukarramah, itu di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mukarramah indallah, itu dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marfu'atim mutahharah, ya marfu'atim mutahharah, yaitu mu'azzamah indallah, itu diagungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan disucikan. Dan suhuf ini ya suhuf juga ya jamak dari sahahib. Wa sahahib itu adalah jamak dari sahifah. Ya suhuf itu ya jamak juga ya dari sahahib, sahaif, kemudian apa? Dan sahaib ini adalah jamak dari sahifah. Itu ya sesuatu yang ditulis dari ucapan. Bi'aidi safarah, itu bi'aidi safarah, itu di tangan para safarah. Ya as-safarah ini siapa? Al-malaikah. Ya mereka ini adalah malaikah. Ya dinamakan dengan safarah li'annahum katabah, karena mereka ini adalah para ya penulis, seperti ma'khudatu minas safar, minas sifar, wa huwa al-kitab, itu para penulis, ya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kamathalil himari yahmilu asfara, itu seperti himar yang apa? Membawa di atasnya itu kitab. Ya, akan tapi himar itu apa? Membawa di atasnya kitab, akan tapi tidak mengetahui apa yang terdapat di dalam ya kitab tersebut. Makanya yang namanya safir itu apa? Itu perantara ya antara manusia. Misalnya safir itu kalau sekarang bahasa sekarang itu apa safir? Itu duta besar. Safir misalnya Indonesia di mana? Di Arab Saudi. Di safir Indonesia di ya Yaman atau di Oman atau di mana? Itu namanya ya utusan. Ya utusan dari misalnya kedutaan atau duta besar yang ditempatkan sebagai perantara ya dari masyarakat Indonesia misalnya yang berada di suatu negara ke ya pemerintah Indonesia. Bila ada keperluan dan semisalnya, maka safir ini dan ya pegawai-pegawainya itu adalah sebagai perantara ya
untuk menyampaikan pada pemerintah Indonesia. Itu sebagai contoh seperti itu. Kemudian marfu'atin mutahharah, itu yang ditinggikan, ya, kitab yang ditinggikan, ya, mutahharah, itu tadi mu'azzamah bi aidi safara kiramin barara, itu yang kiram ini mulia, barara, ya, berbakti, karena mereka ini apa? Selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kutilal insanu ma akfarah, ya, kutilal insan, maksudnya di sini adalah celakalah manusia, ya, ma akfarah, alangkah kufurnya dia. Maka kalau alangkah kufurnya dia ini bentuknya apa? Sighah apa? Ta'jubiyah. Ya, alangkah kufurnya manusia. Atau di sana yang ada yang mengatakan ma-nya di sini adalah ma istifham. Kalau ma istifham itu berarti nanti untuk menunjukkan pertanyaan, ya. Ini ada yang membawa seperti itu. Jadi bisa ma istifhamiyah atau di sini kita sampaikan yaitu ma ta'jubiyah. Kemudian min ayyi syai'in khalaqah. Ya, dari apakah ya dia Allah Subhanahu wa taala menciptakannya? Ya, kenapa mereka manusia itu kufur? Ya, dari apa Allah menciptakannya? Hendaknya dia itu apa? Mengingat dahulu dari apa Allah ciptakan. Ya, dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala min nutfah. Itu dari apa? Status mani. Khalaqahu faqaddarah. Yang Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, lalu Allah Subhanahu wa taala mentakdirkannya, menentukannya. Humma sabila yassarah. Ya, kemudian ya jalannya dia mudahkan. Ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan ya jalan manusia. Itu mudahkan jalannya. Ya, memudahkan ya jalannya. Jadi kutilal insan itu tadi sudah, ya. Itu sebenarnya mengatakan, sebagian ulama mengatakan lu'ina. Ya, kutilal insan maksudnya bahwa manusia itu ya dilaknat. Ya, dan yang tampak waladhi yadhar anna ma'naha uhlik, itu dibinasakan atau celaka manusia itu, ya, karena namanya qatl itu ya terjadinya apa? Al-halak, yaitu kebinasaan. Nah, ini sebagian yang mengartikan kutila, makna dari kutila. Di sana ada yang memaknakan lu'in, ya, tetapi yang tampak itu adalah uhlik, ya, dibinasakan. Dan ini intinya adalah untuk menunjukkan ya penjelekan, yaitu untuk celaan, ya, orang yang melakukan hal tersebut, ya, melakukan hal tersebut itu sebagai celaan bagi mereka. Betapa kafirnya, ingkarnya manusia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma amatahu fa aqbarah. Kemudian dia mematikannya. Ini Allah Subhanahu wa taala itu mematikan ya manusia, ya, kemudian apa? Fa aqbarah, ya, dikuburkan. Berbeda dengan hewan. Ya, bangkainya saja apa, hewan itu ya terbuang, ya, seperti yang kita lihat. Misalnya kalau ada ya bangkai hewan, misalnya kucing dan semisalnya, mungkin sebagian terlihat yaitu berada di jalanan, atau tikus dan semisalnya, itu akan terbuang begitu saja. Tapi manusia ini apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan, ya, dan juga Rasulullah SAW memerintahkan untuk dikuburkan. Ya, itu sebentuk ya pemuliaan. Ya, tsumma idza syaa'a ansyara. Kemudian ya jika dia menghendaki, dan nanti ini pasti akan terjadi, dia akan membangkitkannya kembali. Ya, akan membangkitkannya kembali. Jadi apa yang sudah menjadi ya menjadi rusak, ya, binasa atau bagaikan abu, nanti akan ya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalla lamma yaqdima amarah. Sekali-kali jangan begitu. Ya, dia manusia itu ya belum melaksanakan apa yang dia Allah perintahkan kepadanya, ya. Itu Allah Subhanahu wa taala ya telah ciptakan, berikan rezeki dan semisalnya banyak kenikmatan, tetapi ma'adzalik, bersama dengan itu manusia itu masih banyak merendahkan, meremehkan, ya, akan ya mengurangi dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kita akan sampaikan ya, bahwasanya di sana ya terdapat ulama yang menyebutkan bahwasanya huruf yang terdapat dalam surat Abasa ini sebanyak 538. Dan ini ada khilafnya.
tapi kita sebutkan yang kita anggap menguatkan, ya 538 huruf. Kemudian jumlah kalimatnya ada sejumlah 133. Itu jumlah katanya. Kemudian jumlah ayatnya berapa jumlah ayat dalam surat Abasa? Ya, di sini sebutkan berapa? 40, ya, 42. Ya, di sini 40 ya. Di sini disebutkan 42. Ya, jumlahnya adalah 42. Kemudian urutan dalam surat Abasa itu urutan berapa? Urutan ke-80. Ya, adapun ya ayat sajdahnya tidak ada, ya. Ayat sajdahnya tidak ada di dalam surat Abasa. Kemudian terkait dengan surat Abasa ini, ya, itu dinamakan dengan surat Abasa. Ya. Kemudian penjelasan apakah surat Abasa ini Makkiyah atau Madaniyah, ya, bahwasanya ulama telah menukilkan kesepakatan, itu menukilkan ijma, ya, bahwasanya ya surat Abasa ini adalah surat Makkiyah. Ya, surat Makkiyah itu yang turun di Mekah, ya, karena sebelum hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian termasuk tujuan dari surat Abasa ini, bahwasanya di dalam surat Abasa ini, sebagaimana yang akan kita baca, itu dapat hakikatu dakwatil Quran. Ya, hakikat dari dakwah Al-Quran. Wa karamah man yantafi'u biha. Dan karomah itu mendapatkan kemuliaan orang yang mengambil manfaat, ya, dengan seruan Al-Quran ini. Ya, dan kebalikannya, yaitu rendahnya atau hinanya orang yang berpaling darinya. Dari sisi mana ini faedah ini? Ketika siapa? Abdullah bin Ummi Maktum menghadapkan dirinya kepada Rasulullah SAW untuk menyucikan dirinya. Kemudian berpalingnya, siapa yang berpaling? Yaitu pembesar orang Quraisy, ya, pembesar musyrikin Quraisy. Itu maka menunjukkan apa? Hakarah, yaitu kerendahan orang yang berpaling dari dakwah Al-Quran. Ya, kemudian ya di dalam surat Abasa ini yaitu itabullah ta'ala li rasulih, yaitu teguran. Jadi itab itu, perhatikan ya, itab itu teguran. Bukan diartikan apa? Celaan. Ya, itab ain, ta dan ba. Itab itu apa? Teguran. Jadi bukan celaan. Maksudnya apa? Rasulullah SAW ditegur. Ya, diperingatkan, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu itaban raqikon, itu itab teguran yang lembut. Ya, ala ma hadasa minhu, dari apa yang terjadi dari beliau alaihi wasallam, ya, bersama dengan Ibni Ummi Maktum al-A'ma, yaitu yang terjadi bersama ya Ibni Ummi Maktum al-A'ma, ya, wa tadabbar, ya, dan di sini bersama Ibnu Ummi Maktum, ya, al-A'ma, itu yang buta. Kemudian di antara hal yang dipelajari dalam surat Abasa itu adalah athana alal Quran, pujian terhadap Al-Quran, wa annahu dzikra, ya, bahasanya Al-Quran itu adalah dzikra, wa mau'idatun liman aqala wa tadabbara, dan peringatan, ya, dan nasihat bagi orang yang mau berpikir, ya, mau memahami, wa tadabbar, mau menadaburi atau mentadaburi. Mungkin ini sedikit faedah saja bahasa. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia enggak tahu ya, ini menadaburi, ya, bukan mentadaburi, tetapi menadaburi. Nah, itu bahasa yang digunakan dalam, ya, istilah saja. Nanti kalau antum menerjemahkan dan semisalnya, ya, kita baca menadaburi. Itu kalau kita mau ikut KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau kita mungkin cuma menyampaikan, mentadaburi, ya, ini terserah. Ya, adapun kalau KBBI, ya, seperti itu. Ya, menadaburi. Ya. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya adalah iqamatul adillah. Ya, penegakan dalil akan ala wihdaniyatillah, itu akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Bidzikri asli nas'atil insan, itu dengan menyebutkan asal, ya, terciptanya manusia. Dan juga apa? Wa ni'amillahi alaih, dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu kepada manusia. Dan juga apa? Wa taysir asbabihi, ya, wa taysir asbabi hayatihi, dan
kemudahan, ya, sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada ya manusia ini. Kemudian at-tadhkir bi ahwali yaumil qiyamah. Peringatan ya akan bi ahwal. Ya, apa bi ahwal? Huru-hara, kengerian. Beda dengan ahwal. Kalau pakai ha itu apa? Keadaan. Tapi kalau pakai ha adalah apa? Kengerian atau huru-hara yaumil qiyamah. Wa ahwalin nas bihi, dan juga keadaan-keadaan manusia di dalam hari kiamat. Ini saya ambilkan dari tafsir ya Duror As-Saniyah. Ya, tafsir Duror As-Saniyah dari surat Abasa. Itu tadi kalau seorang itu bisa membaca, ya ambilkan dari beberapa ya sumber supaya kita ini apa juga ya menyebutkan perkataan ulama di dalamnya. Kemudian dari apa yang disebutkan ulama dalam juga Al-Mukhtasar ya fi tafsir Al-Qur'an Al-Karim, antum tahu Al-Mukhtasar, Al-Qur'an Mukhtasar itu ya, itu juga antum bisa, itu juga ya, atau yang antum pelajari dari Muyassar, tafsir Muyassar. Tapi kalau Mukhtasar itu masih ada apa? Ada faedah dari ayat, ada faedah dari surat. Jadi lebih apa di situ antum bisa ambil juga. Ya, kalau dalam dalam Muyassar itu langsung. Tapi kalau Mukhtasar ya fi tafsir Quran Al-Karim itu ada faedah dari surat, kemudian ada di akhirnya itu faedah-faedah ya dari yang diambil dari ayat ya dalam surat tersebut. Ya, ini kalau penyebutan ya dalam Al-Mukhtasar, tafsir Al-Mukhtasar, tadhkirul kafir al-mustaghnin ya an rabbihim bi barahin al-ba'ats, yaitu peringatan kepada orang kafir yang merasa cukup ya terhadap Rabb-nya, terhadap Tuhan mereka dengan barohin. Apa barohin? Burhan. Ya, dengan bukti-bukti tentang hari berbangkit. Kemudian itabullah ta'ala nabiyah. Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya, ini juga sama. Ya, fi sa'ni Abdullah bin Ummi Maktum. Ini menunjukkan bahasanya annal Qur'an min indillah. Al-Quran itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian faedah ini tambahan al-ihtimam bi talibil ilm. Ya, di antara faedah dari ayat yang kita baca dan akan kita baca juga al-ihtimam bi talibil ilm. Itu hendaknya seorang itu memiliki perhatian pada penuntut ilmu. Penuntut ilmu sini siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Ya. Kemudian apa? Wal mustarsyidin, dan orang-orang yang minta petunjuk. Ya, jadi di dalam surat Abasa ini terdapat faedah di dalamnya adalah supaya memiliki perhatian dengan orang yang hendak mencari ilmu. Kalau orang yang mencari ilmu, ya kita bukakan jalannya, jangan kita halangi. Ya, jangan kita menghalangi ya orang dalam menuntut ilmu. Ya, akan tapi kita membuka diri. Ya, siapa yang ingin belajar, ya kita ya dengan senang hati untuk mengajarkan dan berupaya untuk memberikan penjelasan sebaik mungkin. Ya, jadi jangan apa? Menghalangi orang-orang yang dalam mencari ilmu. Ya, karena seperti ilmu bahasa Arab saja itu enggak usah dihalangi saja, itu lama kelamaan juga seringnya apa? Muridnya pertama 30, nanti yang tersisa ya 5 atau bahkan tinggal 1. Ya, itu sudah enggak usah kayak apa ya? Ya, karena suatu yang gimana ya, orang belajar bahasa Arab dari ratusan atau ini, bahkan kadang ya ustadznya itu menutup, nah, ini kurang pas sebetulnya ya, menutup apa ya pembelajaran karena apa, muridnya tersisa 2 ya, misalnya seperti itu ya. Ini enggak ya sepantasnya, kalau selama masih ada yang belajar ya kita upayakan ya seperti itu. Jadi hendaknya di sini di antara yang dinasehatkan memiliki perhatian dengan penuntut ilmu. Jadi walaupun 1, walaupun 2, selama orang tersebut ya menginginkan ilmu dan bersungguh-sungguh ya kita mengupayakannya. Wal mustarsyidin, orang yang minta arahan, orang yang minta bimbingan, maka kita hendaknya apa? Membuka diri. Ya, kemudian sama yaitu siddatu ahwalil yaumil qiyamah. Ya, bahasanya di mana Pak, la yansahil almar'u illa binafsih. Karena Pak, seorang itu nanti di hari kiamat tidaklah dia sibuk melainkan ya terhadap dirinya sendiri.
hatta al-anbiya. Dalilnya apa? Mereka mengatakan apa? Nafsi nafsi. Ya. Itu apa? Ya, untuk mengurusi dirinya sendiri. Sebagaimana nanti di dalam akhir ayat dari surat ya Abasa. Kemudian kita akan baca dari apa yang datangkan oleh Sa'di ya rahimahullah taala. Qala muallif rahimahullah taala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala atau As-Sa'di ya yang wafat di tahun 1376 Hijriah. Kemudian beliau mengatakan wasababu nuzuli hadhil ayat al-karimat ya, dan sebab turunnya ayat yang mulia ini ya, annahu jaa rajulun minal mu'minin a'ma. Itu datang ya seorang laki-laki dari kaum mukminin ya, dia seorang yang buta. Ya, seorang yang buta yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, seorang yang buta datang kepada Rasulullah SAW. Ya, a'ma yas'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yata'allam minhu. Ya, ingin apa? Bertanya, belajar ya kepada Rasulullah SAW. Waja'ahu rajulun minal aghniya. Dan juga ketika itu datang seorang laki-laki dari ya pembesar Quraisy yang mereka ini orang-orang kaya. Dan ketika itu Rasulullah SAW harisan ala hidayatil khalq. Itu bersemangat untuk memberikan petunjuk ya arahan pada manusia. Famala sallallahu alaihi wasallam wa asgha ilal ghani. Akan tapi ya pada saat itu Rasulullah SAW lebih condong dan lebih mendengarkan kepada siapa? Berharap ya akan keislaman si orang kaya ini. Ya. Wasadda anil a'ma, dan apa? Menutup diri ya ketika itu ya menahan dari a'ma ini, al-fakir yang apa? Yang tidak punya, yang papa. Ya rojaan lihidayati dzalikal ghani, karena berharap bisa menunjuki ya pada ya al-ghani yaitu pembesar Quraisy. Wa tama'an fi tasqiyatihi, dan juga apa? Keinginan ya untuk apa? Ya memberikan tazkiyah kepadanya, memberikan penyucian diri ya kepada apa? Seorang pembesar Quraisy ini. Fa'atabahullahu bihadzal itab. Lalu Allah Subhanahu wa taala itu apa? Menegur ya, menegur Rasulullah SAW dengan teguran ini al-latif ya, tadi bahasanya apa? Ar-raqiq ya, yang latif, yang lembut. Sebagaimana di sini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya dan Ibnu Hibban ya dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dan hadis ini adalah isnadnya sahih, sebagaimana ini juga disahihkan oleh Syekh Albani dan Syekh Muqbil rahimahumullah ya, mensahihkan hadis tentang ya datangnya Abdullah bin Ummi Maktum. Dan juga di sana ada riwayat Imam Malik ya, riwayat Imam Malik juga yang menyebutkan tentang kisah ini. Iya, ini teguran pada Rasulullah SAW. Faqala abas ya, yaitu fi wajhihi ya. Jadi abas itu adalah fi wajhihi, yaitu di mukanya. Wa tawalla, adapun kalau berpaling itu ya dengan badannya, fi badani. Jadi kalau abas itu apa? Bermuka masam, itu di raut muka, kemudian wa tawalla itu berpaling. Namanya berpaling apa? Ya dengan badannya, ya, dengan badannya. Li ajli majil a'malahu, karena ya kedatangan si siapa? Si a'ma, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Tsumma dzakaral faidah fil iqbal alaihi. Ya, kemudian disebutkan faedah ya dalam dia menghadapkan diri ya kepadanya, yaitu faqala wa ma yudrika. Ya, ini teguran Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak mengetahui. La'allahu, barangkali dia itu siapa? Si a'ma ini apa? Ya zakka. Itu ingin mensucikan yatatahhar anil akhlaq ar-radhilah. Ya, tadi sebagaimana disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin apa? Yatatahhar anil apa? Anid dzunub. Ya, ingin mensucikan dirinya apa? Dari dosa. Ya, tatarab minad dzunub. Ya, minad dzunub wal akhlaq allati la talik ya bi amsalihi. Nah, kalau Syekh Sa'di ya tatahhar anil akhlaq ar-radhilah, yaitu akhlak yang rendah. Wa yattasib bil akhlaq al-jamilah, dan bersifat dengan apa? Akhlak yang jamilah, itu akhlak yang apa? Yang indah. Au yadzakkaru fatanfa'u dzikra, atau akan apa?
yatadzakkar ma yanfa'u, ya akan mendapatkan peringatan apa yang akan mendatangkan manfaat kepadanya, faya'mal bitilka dzikra, sehingga dia apa? Mengamalkan dengan peringatan tersebut. Yaitu Abdullah bin Ummi Maktum itu akan apa? Mengambil faedah dari peringatan, dari apa? Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga apa? Mendapatkan peringatan. Maka beliau katakan di sini, wa hadhi faidatun kabiratun. Ini adalah merupakan faedah yang kabirah. Hiyal maksudah min bi'tsatir rusul. Itu adalah faedah dari apa? Itulah yang dimaksudkan dalam diutusnya para rasul. Ya, wa wa'dil wa'ad. Wa wa'dil wa'ad. Ya, wa'ad itu dibaca wawunya di dhammah. Ya, wa'ad itu jamak dari wa'id. Jadi wa'id itu seorang pemberi nasihat. Tapi kalau wa'ad itu adalah jamaknya. Ya, ngikuti timbangan apa? Berarti fu'al. Ya, wa'ad itu jamak dari wa'id. Ya, dan juga apa? Wa tadhkir al-mudzakirin, dan peringatan orang-orang yang mengingatkan. Maka ya, di sini faedahnya iqbaluka ala man jaa bi nafsihi muftakiran lidzalika mink. Maka iqbaluka, ya, menghadapnya engkau, ya, kepada orang yang datang, ya, dengan dirinya merasa butuh, ya, lidzalik, akan hal itu, ming, darimu, huwa alyak, maka dia ini adalah yang lebih apa? Layak. Jadi alyak itu apa? Lebih layak. Bahasa Indonesia kan, untuk layak itu kalau lebih layak berarti alyak. Ya, itu adalah huwal alyak al wajib. Itu adalah yang layak, yang wajib. Wa amma, ya, tasdiyuka, adapun apa? Menghadapnya engkau, ya, wa ta'arruduka lil ghani, ya, menghadapnya engkau, ya, dan apa? Ya, mengarahnya engkau kepada si ghani. Ya, si ghani apa? Orang yang kaya tadi, yaitu pembesar musyrikin, al mustaghni. Padahal dia ini adalah merasa cukup. Alladzi la yas'al. Dia tidak bertanya. Wala yastafti. Dan dia tidak juga minta fatwa. Ya, li adami raghbatihi fil khair. Karena tidak adanya keinginannya kepada kebaikan. Ya, ma'atarkika, ya, man huwa aham minhu. Ya, bersamaan dengan apa? Engkau meninggalkan, ya, orang yang lebih penting dari si kaya ini. Ya, yaitu siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Fa innahu la yanbaghi lak. Kemudian Allah ingatkan, Allah tegur, maka yang semacam ini, ya, la yanbaghi lak, itu tidak selayaknya bagimu. Fa innahu laisa alaika alla yazakka. Karena sungguhnya apa? Tidak ada celaan bagimu. Ya, alla yazakka. Si ghani itu apa? Ya, itu tetap dalam keadaannya, perbuatan dosanya atau kekufurannya itu tidak ada celaan. Karena kewajibanmu adalah apa? Al-balagh faqat, ya, itu untuk menyampaikan saja. Ya, untuk menyampaikan. Walau lam yatazakka, sekalipun apabila dia itu tidak mensucikan diri, menyucikan dirinya. Jadi enggak ada celaan bagi Rasulullah SAW. Falasta, ya, bimuhasabin. Tidaklah engkau apa? Bimuhasabin. Falasta, ya, maka tidaklah engkau dihisab. Ya, ala ma'amilahu minasyarr. Atas apa yang dia lakukan dari keburukan. Ya, si ghani tadi yang merasa cukup, tidak ingin merasa kaya, merasa punya kedudukan yang semisalnya karena pembesar Quraisy, itu kan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah engkau ini apa? Akan dihisab, ya, atas apa yang dia lakukan dari keburukan. Maka dikatakan di sini fadalla hadza alal qaidah al masyhurah. Ya, maka ini menunjukkan atas kaidah yang masyhur, ya, annahu, bahwasanya apa? La yutrak amrun ma'lumun li amrin mauhum. Jadi jangan dibiarkan perkara yang sudah dimaklumi, ya, itu dikarenakan apa? Li amrin mauhum. Ya, pada perkara yang mauhum. Apa mauhum? Masih ada, ya, sangkaan, ada kelemahan. Yang masih ada waham. Ya, karena waham itu tingkatan dalam ilmu itu apa? Tingkatan yang rendah. Ya, waham itu adalah tingkatan yang rendah. Kalau antum tahu ini maslahatnya
ini adalah jelas, nyata. Jangan apa? Ya, jangan berpaling kepada apa? Perkara atau manfaat yang di situ masih apa? Ini kira-kira ada manfaatnya. Padahal antum sudah melihat di depan mata suatu maslahat, manfaat yang jelas. Ya, kemudian malah antum berpaling kepada apa? Ya, dari suatu hal yang apa? Di situ masih ada kemungkinannya. Ya, ada manfaatnya, bisa tidak, dan bisa jadi apa? Lebih apa? Lebih kuatnya bahasanya itu tidak terwujud, ya, tidak ada. Itu maka di sini apa? La yutraku amrun maklum, yang sudah dimaklumi, li amrin mauhum, masih ada sangkaan. Wala maslahah mutahaqqiqah, ya, dan juga tidak maslahat yang sudah benar terwujud, benar terjadi, li maslahatin mutawahimah, pada maslahat yang masih di situ masih ada, ya, waham. Ya, karena tingkatan dalam ilmu apa? Apa tingkatan dalam ilmu? Tingkatan dalam ilmu. Yakin. Kemudian apa? Dzan. Ya, kalau ghalabatud dzan itu lebih kuat dari dzan. Ya, kemudian dzan itu berarti berapa? Sekitar 60%, 70%. Kemudian yang separuh syak, itu 50-50 ya. 50-50. Kemudian yang berapa? 40-60 adalah waham. Ya, waham itu di bawah 50. Kalau nanti jahal, ya sudah itu. Jahal bagi menjadi dua, ya, basid dan murakkab. Ya, itu seperti itu. Maka ini ya merupakan kaidah. Ya, kalau sudah mengetahui di situ ada maslahat yang rajihah, ya, jangan kemudian malah ya berpaling memilih ya maslahat yang masih mutawahimah. Itu masih ada sangkaan ini ya bisa terwujud ataukah tidak. Wa annahu yambaghi al-iqbal ala talibil ilm. Ini kan. Ini juga faedah yang diberikan beliau sebagaimana tadi yang dalam mukhtasar, selayaknya untuk menghadapkan diri, memfokuskan atas orang yang mencari ilmu. Al-muftakir ilaih. Ya, yang membutuhkan. Al-haris alaih. Ya, orang yang bersemangat. Itu apa? Aziyat. Itu lebih daripada selainnya. Kalau orang enggak ingin kebaikan, kalau orang enggak ingin ilmu dan semisalnya, dan di sini ada yang apa? Lebih bersemangat dan lebih menginginkan ilmu, ya kita lebih fokuskan ya kepada orang yang lebih apa? Menginginkan kebaikan, ya, menginginkan kebaikan. Kemudian ayat yang selanjutnya ayat 11 sampai 23, ya, yaqulu ta'ala kalla innaha tadhkirah. Ya, kalla, sekali-kali tidak, innaha tadhkirah. Bahwasanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu adalah ya peringatan. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, ajaran-ajaran Allah itu adalah suatu peringatan. Ayat haqqan, ya, itu sepantasnya, selayaknya, inna hadhil mau'idah tadhkiratun minallah. Itu adalah ya benar adanya bahwasanya mau'idah, ya, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, nasihat itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yudzakir bihi ibadah, mengingatkan dengannya apa? Hamba-hambanya. Ya, wa yubayyin lahum fi kitabihi ma yahtajuna ilaih. Dan Allah menjelaskan untuk mereka dalam kitabnya apa yang dibutuhkan kepadanya. Apa i'rabnya ma? Maf'ulun bih dari yubayyin. Ya, fi ma'ani nasbin, ya, maf'ul, ya, maf'ul bih. Ya, wa yubayyin lahum fi kitabihim ma, apa yang dibutuhkan kepadanya. Ya, wa yubayyin ar-rusda minal ghayy, dan menjelaskan bimbingan ya dari kesesatan. Fa idza tabayyana dzalik, maka bila telah jelas yang demikian itu, faman syaa'a dzakarah. Ya, barang siapa yang dia menghendaki, maka ya dia akan memperhatikan, ya, akan memperhatikan dengan peringatan. Kemudian apa? Amila bihi, ay amila bihi. Ya, kalau orang itu mengambil peringatan, maka dia akan memperhatikan. Tapi kalau orang itu enggak mau mengambil peringatan, ya santai-santai saja. Ya, dan yang semisalnya, ya, masih ada kesempatan. Besok masih ada kesempatan. Ya, besok ada kesempatan, dan bahkan ya kalau sudah dilalaikan, ya nanti datangnya adalah penyesalan. Kaqouli ta'ala wa qulil haqq, ya, wa qulil haqqu min rabbikum, dan katakanlah bahwasanya kebenaran itu dari Rabb kalian. Faman syaa'a falyu'min, barang siapa yang menghendaki
maka hendaklah dia beriman. Wa man syaa falyakfur, dan barang siapa yang mendaki maka ya hendaklah dia kafir. Dan ini adalah ya bukan kemudian kafir ya kalau kita mengetahui kebenaran ya kita ikuti kebenaran. Bukan kemudian seakan-akan itu adalah perintah untuk mengikuti kekafiran. Ya, tidak. Ya, akan tapi kita ini memiliki kehendak. Ya, manusia ini memiliki masyiah. Ya, dan masyiah kita itu di bawah tahta masyiatillah. Ya, maka kita mempunyai upaya, memiliki usaha. Kita tahu yang benar, kita berupaya untuk mencarinya dan menerapkannya, mengamalkannya. Tsumma dzakara mahalla hadhihi tadhkirah. Ya. Kemudian dzakara tempat hadhihi tadhkirah. Dan juga wa idhamaha, dan keagungannya. Ya, atau wa adzamaha. Dan gimana ini? Tsumma dzakara mahalla hadhihi tadhkirah. Kemudian disebutkan tempat peringatan ini. Kemudian dan agungnya, ya agungnya peringatan ini. Ya. Kemudian kalau kita baca warafa qadriha, dan tingginya kedudukannya. Faqala fi suhufi mukarramah. Itu di lembaran-lembaran yang mukarramah, yang dimuliakan, marfu'ah, yang diangkat, ya, yang ditinggikan, ya, di qadar wa rutbah, yaitu tinggi dalam hal kedudukan, dan rutbah dalam hal tingkatan, mutahharah, ya, mutahharah disucikan, minal afat, dari ya segala macam ya afat, kerusakan, wa an antanalaha aidi syayatin, dan menjangkaunya yaitu tangan-tangan syaitan, ya, untuk menjangkau ya dari sufi mukarramah ini, ya, ayastarikuha, itu mereka itu untuk mencurinya, bal hiya bi aidi safara, bahkan ya sufi mukarramah itu adalah di tangan safara, yaitu para malaikat Allah Subhanahu wa taala, ya, itu suhufnya, yaitu kitab-kitab yang dimuliakan itu, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, bi aidi safara, dan mereka ini adalah al-malaikah alladzina hum asufara. Mereka ini adalah para utusan bainallah wa baina ibadihi, antara Allah Subhanahu wa taala dan di antara hamba-hambanya. Kiramim, ya, mereka malaikat itu katsiril khair wal barakah. Mereka itu katsiri. Nunnya dihilangkan kan? Di situ al khair. Ya, karena idhofahnya ya jamak mudzakkar. Ya, katsirina al khair wal barakah, yang banyak kebaikannya dan keberkahannya. Bararah, ya, itu bararah, senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala, itu qulubuhum wa amaluhum, ya, itu bararah, atau qulubihim wa amalihim, yaitu bararah, itu pada hati mereka dan amalan-amalan mereka. Wa dzalika kulluh, ya, maka ini semuanya hifdzum minallah, ya, hifdzum minallahi li kitabih. Itu adalah merupakan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kitabnya. Anja'ala sufara fihi ila rusul al malaikah. Jadi menjadikan ya as-sufara fihi, yaitu para utusan kepada para rasul, itu adalah para malaikat yang mulia. Al aqwiya, ya, mereka ini sangat kuat. Wal atqiya, mereka ini sangat takwa, bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Walam yaj'al lisyayatin alaihi sabila. Ini tidak menjadikan setan itu ya, itu jalan. Ini tidak bisa mengambilnya, tidak bisa mencurinya. Wa hadza mimma yujibu al-imana bih. Maka ini adalah termasuk ya perkara yang mengharuskan untuk mengimaninya. Wa talaqi bil qabul, dan untuk menerimanya dengan penerimaan. Akan tapi walakin ma'ahada, bersamaan itu abal insanu illa ya kufura, ya, melainkan orang itu masih tetap saja ya kufur, ya, mengingkari, ya, banyak kufurnya, ya. Walihada qala ta'ala kutilal insanu ma'akfarah, ya, celakalah manusia, ya, betapa kufurnya ya mereka manusia ini, ya. Wa ma'asyadda, ya, betapa mu'anadatahu lil haq, ya, betapa sangat penentangan manusia itu lil haq, terhadap kebenaran, ba'dama tabayyana, itu setelah setelah jelas, setelah gamblang kebenaran, tapi tetap saja wa huwa mahu, dan itu apakah itu huwa, ya, min ad'afil asya,
ya, dan ini adalah merupakan suatu yang apa? Suatu yang paling ya lemahnya. Khalaqallah. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala itu apa? Menciptakan manusia itu apa? Ya, dari min ma'in mahin. Ya, dari ma yang hina. Itu dari ma, dari air mani. Ya, tsumma qaddara khalaqa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya takdirkan dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan wasawwahu dan sempurnakan basaran sawiyah menjadi manusia yang sempurna. Wa atqana. Kemudian Allah mutkin ya dalam penciptaan manusia. Ya, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Ya, ini pada ya fi ahsan yaitu fi itqan. Ya, dalam kemungkinan yang sangat, dalam keindahan ciptaan. Ya, wa atqan qawahu dan juga mungkin dalam apa? Kekuatannya. Ya, adz-dzahirah wal batinah. Ya, kekuatannya itu baik secara zahir maupun ya secara batin. Ya, tsumma sabila yassara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan bagi mereka sebab-sebab terkait dengan agama dan terkait dengan dunia. Ya, memberikan petunjuk kepadanya jalan dan menjelaskannya, wa bayyanahu wa amtahanahu dan mengujinya dengan apa? Perintah dan larangan. Perintah untuk dikerjakan, ya, perintah untuk ya larangan untuk ditinggalkan. Tsumma amatahu fa akbarah. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala mematikannya kemudian menguburkannya. Itu memerintahkan ya untuk menguburkan, akramahu biddafan. Ya, memuliakan manusia itu dengan apa? Dikubur. Jadi manusia itu dimuliakan dengan apa? Dikubur. Ya, gimana kalau manusia itu tidak dikubur? Ya, naudzubillah. Ya, kita akan lihat banyak jasad yang apa? Berserakan. Ya, banyak jasad yang berserakan tanpa dikubur. Ini kalau memang ya tidak ada perintah. Tetapi apa? Allah muliakan dengan dikuburnya manusia. Walam yaj'alhu kasail hayawanat. Allah tidak menjadikannya seperti apa? Ya, semua hewan. Ya, yang apa? Allati takunu jifuha, yang apa? Apa? Itu bangkainya ya, jiafuha bisa dilihat ya dalam kamus, ala wajhil yang di atas muka bumi ini itu ya kalau bangkainya hewan bisa antum saksikan sendiri. Ya, tsumma idza syaa ansyara. Kemudian apabila dia kehendaki Allah Subhanahu wa taala akan ba'atha. Ansyarah yaitu ba'atha ba'da mautihi lil jaza. Itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kematiannya itu kemudian apa? Untuk mendapatkan balasan. Wallahu huwal munfarid bitadbiril insan. Dan Allah Subhanahu wa taala itulah yang bersendirian ya dalam melakukan mengatur manusia ini ya dan mengaturnya bitasrifihi ya bihadhi tasarif dengan ya pengaturan seperti ini. Lam yusyariku fi musyarik. Tidak ada seorang pun ya itu yang bersekutu atau tidak ada siapapun yang bersekutu dengannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala melakukan ya sendiri. Wa huwa ma'ahada, sedangkan bersamaan dengan itu sudah diingatkan, diberi nikmat la yaqumu bima amarahullah. Ternyata manusia itu apa? Ya, tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Walam yaqdi ma faradahu, ya, ma faradahu alaihi, dan juga tidak menunaikan ya apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan padanya. Bal la yazalu muqassiran tahta tolam. Bahkan senantiasa manusia itu apa? Muqassiran. Apa? Ya, kurang, itu mengurangi. Ya, mencari apa? Enaknya. Ya, tahta tolab. Ya, di bawah apa? Ya, permohonan. Ya, tapi muqassir. Ini maka keadaan manusia padahal sudah diberikan nikmat, diciptakan, disempurnakan penciptaannya, diberikan nikmat, ya, maka ya sangat kufur ya terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, sudah diberikan jalan ya kemudian apa dimuliakan dan semisalnya, tapi banyak dari manusia itu apa ya tidak atau belum melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya. Insyaallah sampai di sini ya, dan selanjutnya kita akan sempurnakan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bisa dipahami ya dari apa yang kita baca pada kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wassalamu tasliman katsira.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.